Teman-teman, Ustadz Alwi. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum Ustadz Alwi. Saya kirimkan ke ini dulu ya, ke mana? Ke Instagram dulu nih. Saya undang dulu ya. Baik. Untuk yang lainnya bisa mendengar saya nggak ya suaranya? Terdengar Pak, Alhamdulillah lancar. Baik, baik, Masya Allah. Sudah saya kirimkan Ustadz Alwi undangannya di Instagram. Baik, Masya Allah. Baik, Ustadz, bisa kita mulai atau? Baik, Masya Allah. Saya mulai. Baik, Masya Allah. Kita mulai, teman-teman sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Baik teman-teman sekalian, alhamdulillah pada malam hari ini kita kembali lagi bertemu dalam acara open, yaitu obrolan pendidikan. Ya, pada malam hari ini kita akan membahas tentang menyiapkan buku pantauan hafalan Al-Quran, hafalan untuk tahfidz ya teman-teman sekalian. Ini menarik banget sekalian teman-teman, menarik banget ya teman-teman sekalian. Ini kalau mungkin kalau di tempat lain mungkin bisa berbayar, tapi alhamdulillah kita gratiskan buat teman-teman sekalian. Baik, karena antum juga sudah membantu kami, ya, kami juga memberikan penghargaan buat antum yang sudah membantu, terutama dalam program wakaf laptop. Selagi kami dari grup Yanfa mengucapkan jazakumullah khairan wa barakallahu fikum kepada antum yang sudah menyisihkan hartanya untuk program wakaf laptop. Jadi per hari ini program laptop kami tutup karena sudah terpenuhi. Nah, mudah-mudahan dalam waktu dekat laptopnya segera digunakan. Baik teman-teman sekalian, barakallahu fikum. Baik teman-teman sekalian, tanpa kita berpanjang lebar, silakan kepada Ustadz Alwi untuk bisa menyampaikan materinya. Tafadhol Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Amma ba'd. Ikhwah peserta taklim kali ini yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita bisa bertemu kembali dan alhamdulillah kita dalam keadaan sehat walafiat dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala, dalam rahmat dan kasih sayangnya. Alhamdulillah kasih sayang Allah Subhanahu wa taala tidak terputus diberikan kepada kita, dan yang paling penting adalah kita semuanya senantiasa dalam keadaan beriman, dalam keadaan bertakwa dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Saat ini kita bertemu kembali dalam kajian rutin kita pekanan.
Kita masih dalam pembahasan tentang metode belajar tahfidzul Quran, dan ini adalah pertemuan yang ketiga. Yang insya Allah kita akan membahas tentang panduan membuat buku pantauan hafalan. Jadi ini tidak kita berikan langsung contoh sampel buku panduan atau buku yang kita pakai di ma'had pondok kita, tapi kita ajak semua ikhwah dan akhwat sekalian untuk ikut serta atau menyelami bagaimana sebenarnya membuat pantauan atau buku pantauan hafalan, sehingga kita pahami apa unsur-unsur yang harus dipenuhi, demikian juga bagaimana cara membuatnya, apa yang harus dimasukkan di situ, dan nanti tujuan-tujuannya, kenapa kita masukkan di situ, apa juga nanti tujuannya, dan juga ada beberapa istilah-istilah yang harus kita jelaskan di sini. Demikian juga nanti unsur apa saja yang harus dipenuhi oleh dalam buku panduan ini, dan apa yang harus dilakukan setiap hari, demikian juga apa yang harus dilakukan pada setiap pekannya. Ikhwas sekalian rahimakumullah, buku panduan, ya, mengapa harus dengan buku panduan hafalan, ya, atau buku pantauan hafalan? Ya, yang pertama adalah tujuannya agar menjadi acuan dalam kita menghafal. Ya, karena tanpa ada acuan gimana kita akan menghafal? Jadi kalau ibarat kendaraan itu adalah jalannya atau relnya yang harus dilalui. Kalau itu ibarat membangun sebuah bangunan, itu adalah denahnya, ya, yang dibuat oleh arsitek, yang nanti panduan untuk membuat bangunan, dan seterusnya. Jadi dengan adanya pantauan ini, kita ada acuan dalam menghafal. Dalam sehari saya menghafal berapa, kemudian saya istiqomah di atas apa yang telah kita buat planningnya dalam buku pantauan. Kalau itu saya males-malesan, maka saya harus, atau kalau itu adalah kita belum tercapai, maka kita harus berusaha untuk mencapainya. Kalau kita ini terlalu berat, mungkin kita bisa membuat acuan yang lain yang nanti insya Allah juga kita jelaskan. Jadi harus ada acuan dalam menghafal. Ini sekarang umpamanya hari Ahad, saya harus menghafal apa, dan apa yang harus saya hafalkan, dan apa yang harus saya lakukan. Seorang pengampu, apa yang dia dengar dari setoran santrinya atau muridnya, siswanya, itu harus ada buku pantauan. Ya, harus ada buku pantauan. Jadi sebagai acuan dalam menghafal. Demikian juga selanjutnya adalah ukuran berhasil dan tidaknya menghafal. Kalau kita punya buku pantauan, yang itu kalau kemarin sudah kita jelaskan, ya kita harus siapkan dalam buku pantauan itu, dalam takhtid, yaitu perencanaan, itu harus kita tentukan targetnya. Target dalam menghafal berapa jumlahnya, dan dalam waktunya, dan juga kualitas hafalannya. Itu ditentukan, ya, itu ditentukan sehingga ada ukuran berhasil atau tidaknya menghafal. Ini dalam menghafal umpamanya sehari harus umpamanya 5 baris. Di dalam buku pantauan dituliskan 5 baris. Nah, maka kita bisa mengukur kalau anak itu menyetorkan 5 baris dalam sehari, maka itu sudah berhasil. Demikian juga dalam buku pantauan, seandainya kita pasang target anak itu membaca dan dengan bacaan yang bagus, maka itu kita sesuai dengan target, maka kita berhasil.
Nah, kalau tidak sesuai dengan target dan perencanaan yang kita buat, maka kita tidak berhasil dan kita harus perbaiki, kita harus evaluasi pada guru, pada santri, atau juga pada penghafal Al-Quran muridnya atau siswa ini, atau juga dalam sistem yang dibuat. Ya, jadi untuk mengukur berhasil atau tidak dalam program hafalan Al-Quran pada anak. Kemudian juga adalah sebagai catatan apa yang sudah dilakukan siswa. Jadi apa yang sudah dilakukan siswa itu tercatat. Oh, dia sudah menyetor sekian. Kemarin hari ini nyetornya adalah halaman yang ini, atau nyetornya adalah ayat ini sampai ayat ini. Kemudian dia sudah murojaah atau belum? Ya, dia sudah ditalkin atau belum? Dia sudah umpamanya pada hari tertentu dia menambah atau tidak. Nah, itu semua tercatat. Ya, tercatat. Seandainya ada sesuatu, kita bisa merujuk kepada histori dari buku pantuan tersebut. Kemudian juga selanjutnya adalah sebagai evaluasi dan perbaikan. Artinya, ikhwas sekalian, kita ini harus mengevaluasi setiap program kita. Kita sudah membuat perencanaan dan kemudian kita terapkan sesuai dengan perencanaan kita. Harus kita evaluasi. Dengan evaluasi ini kita bisa mengadakan perbaikan. Oh, ini adalah terlalu ringan bagi murid ini. Oh, ini adalah terlalu berat dan sebagainya. Demikian juga nanti kok kualitasnya tidak bagus tidak sesuai dengan apa yang sudah menjadi target. Nah, itu juga semua nanti bisa diadakan perbaikan. Jadi ikhwas sekalian, harus ada yang namanya buku pantauan sehingga bisa untuk evaluasi dan perbaikan. Nah, kemudian dalam membuat buku pantauan hafalan ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Ya, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama, dalam menentukan target. Artinya target di sini adalah kemarin target hafalan yang harus dicapai, jumlah hafalan yang harus dicapai, demikian juga dalam waktu yang sudah ditentukan. Umpamanya dalam sebulan harus berapa, atau sehari berapa, sebulan harus dapat berapa, kemudian setahun dapat berapa. Itu artinya yang dimaksudkan dengan menentukan target, ya, target hafalan. Demikian juga kalau kita ingin juga targetnya adalah hafalan yang seperti apa. Ya, hafalan seperti apa? Hafalan yang kita punya spesifikasi hafalan tertentu yang bagus bacaannya, yang mungkin dan sebagainya, ya, itu yang kita maksudkan target. Nah, saat menentukan target itu, kalau bisa, itu sertakan anak dalam menentukan target hafalan. Ya, ini tidak harus, tapi seandainya melibatkan anak yang kita ajar tahfidz, itu akan lebih bagus karena ini akan ada beberapa faedah yang bisa diambil oleh anak yang kita ajari tahfidz. Yang pertama adalah kita itu mengajari dia untuk bertanggung jawab. Jadi ketika dia menghafal Al-Quran, dia tentukan target sendiri. Kalau dia tentukan target sendiri, maka dia bisa mengukur sendiri dan dia bisa bertanggung jawab atau melaksanakan target yang ditentukan dan dengan penuh tanggung jawab. Maka anak ini, oh ini target buatan saya. Saya mentarget bahwa saya dalam sehari saya menghafal 5 baris dan saya bisa. Dan ini sudah saya buktikan umpamanya. Maka dia mengatakan atau dia berkata kepada gurunya umpamanya mengatakan saya menghafal dalam sehari adalah 5 baris. Ya, dalam sehari 5 baris, maka kemudian dibuatkan target dalam sehari 5 baris. Ya, nah di sini murid ini mengatakan dalam hati ini aku yang buat sendiri, maka aku harus komitmen dengan apa yang aku buat. Ya, aku harus komitmen dengan apa yang aku buat sendiri. Ya, jadi yang pertama adalah untuk untuk mendidik komitmen anak kita yang belajar tahfidz yang menghafal Al-Quran ini. Yang kedua adalah mendewasakan mereka karena kita sertakan dalam urusan-urusan dalam urusan-urusan yang penting. Ini adalah perkara yang penting.
kita tidak biasakan dia itu pasif, hanya menunggu apa yang kita buat, yang akhirnya dia sampai dewasa pun hanya menunggu. Dia tidak punya inisiatif, dia tidak bisa bersikap, dia tidak bisa menentukan, dia tidak punya keberanian untuk menentukan keputusan. Karena apa? Tidak dibiasakan seperti itu. Maka di sini dengan menyertakan anak dalam menentukan target hafalan, itu akan mendewasakan mereka. Dan dia terbiasa menentukan target, memutuskan sesuatu dalam berbagai hal. Ini termasuk pelatihan, pembelajaran untuk anak-anak kita. Maka kita sebagai orang tua, dengan anak kita bisa duduk bersama. Nah, ini kamu bisa menghafal berapa dalam sehari? Ya, atau guru datang kepada muridnya, duduk bersama, kamu bisa menghafal berapa halaman atau berapa baris dalam sehari. Dia bisa mengukur dirinya, oh Ustadz saya bisa menghafal 5 baris dalam sehari. Oh ya, seperti itu nanti kita buatkan khutoh untukmu, kita buatkan buku pantauan untukmu. Jadi seperti itu. Nah ini apabila memungkinkan, ya apabila memungkinkan. Karena kadang kita itu membuat kurikulum sendiri. Jadi kurikulum untuk semua. Maka ada kurikulum sekolah umpamanya, ya kurikulum sekolah itu kan tidak per anak. Walaupun menurut saya kalau per anak itu lebih baik, ya. Artinya setiap anak dia menentukan targetnya sendiri, atau paling tidak sekolah atau pondok itu dia pondok itu dia memberikan tawaran paket, ya paling enggak 3 atau 4 paket, dan semua paket ini atau semua program lah ya, semua program ini dinamai dengan nama-nama yang indah. Makanya bisa program, kalau kemarin saya singgung program Mahir, ini program yang paling bagus. Dibuatkan anak ini, dibuatkan khutbah, dibuatkan buku pantauan yang di situ targetnya adalah dalam setahun dia bisa selesai menghafal Al-Quran. Kemudian di bawahnya adalah mungkin dinamakan program Hafidh umpamanya. Ya, dibuatkan program mungkin setahun atau mungkin 2,5 tahun atau 3 tahun dia selesai menghafal Al-Quran. Kemudian seterusnya seperti itu. Jadi ini kalau tidak bisa menyertakan anak, paling enggak nanti dibuat pilihan. Nanti bisa ditawarkan ya pada anak, kamu mau pilih program yang mana? Nah, dia bisa mengukur dirinya sendiri. Nah, suatu saat anak itu dia putus di tengah jalan putus dia karena merasa tidak mampu. Ya, dia tiba-tiba ditentukan dengan target sekian. Ternyata dia tidak mampu. Ya, dia tidak mampu, maka akhirnya ya dia pun putus asa dan tidak mau meneruskan hafal. Nah, kita harus antisipasi hal tersebut. Maka jangan sampai terputus di tengah jalan hanya karena kita tidak menyertakan mereka dalam menentukan target hafalannya. Kemudian pertimbangkan juga dalam menentukan target itu perbedaan kemampuan setiap anak. Ya, ini yang dikenal dengan al-furuqat al-fardiyah, yaitu perbedaan-perbedaan individu, perbedaan-perbedaan kemampuan masing-masing anak. Itu harus kita hargai. Bukan sekedar anak saja, semua orang itu berbeda kemampuannya. Berbeda juga tingkat kekuatan hafalannya. Berbeda juga dalam bisa fokus dan tidaknya. Nah, ini harus dipertimbangkan. Jadi tidak dipukul rata. Sehingga nanti betul-betul mengakomodir setiap kemampuan anak dalam dia menghafal Al-Quran. Ya, jangan sampai itu kita membuat target adalah untuk anak-anak yang cerdas. Sehingga anak-anak yang mungkin hafalannya tidak seperti itu, kemudian tidak bisa mengikuti program tersebut. Dan kita nggak boleh idealis. Dan kalau bisa, namanya menghafal Al-Quran, itu kita buatkan ruangan untuk semua jenis anak. Ada anak yang cerdas, ada anak yang biasa, ada anak yang mungkin perlu ekstra dalam menghafal, ekstra tenaga, ekstra waktu dalam menghafal. Nah, itu kita sediakan
paket program untuk mereka sehingga semua punya kesempatan untuk menghafal Al-Quran. Maka harus dipertimbangkan perbedaan kemampuan setiap anak. Bahkan suatu saat dalam bahkan suatu saat umur seseorang itu tidak bisa dijadikan ukuran dalam kemampuan dia. Maka ada orang yang sudah kuliah umpamanya, tapi tidak sekuat hafalannya seperti anak yang mungkin masih SD atau masih SMP. Jadi ada bahkan anak SMP dia sudah punya hafal 30 juz, ada mahasiswa umpamanya atau mungkin sudah selesai kuliah, sudah sarjana, tapi ya 5 juz saja belum dapat, bahkan mungkin belum memulai hafalan. Maka di sini harus pertimbangkan perbedaan kemampuan anak dalam menentukan target. Kemudian juga capaian itu dinilai setiap pekan, ya, dinilai setiap pekan. Artinya tidak dinilai setiap hari. Setiap pekan ini maksudnya adalah kalau kita per hari itu adalah mungkin kita tentukan 5 baris ya yang harus dihafal. Nah, itu jangan harus 5 baris sehari, tidak. Tapi dibuat apa? Per pekan. Kalau 5 baris per hari, ya itu 1 pekan. Jadi kalau 1 pekan itu sudah 2 halaman lebih, ya 2 halaman lebih. Mohon mic-nya dimatikan ya, agar tidak mengganggu yang lain. Jadi seperti itu capaian dinilai setiap pekan. Kenapa? Kita ini akan mengambil dalam sehari cuma 5 hari menambah hafalan baru. Jadi cuma 5 hari. Nanti 2 hari itu libur menambah hafalan baru. Ya, artinya 2 hari tidak menambah hafalan baru. Maka ketika ukurannya per hari, sehari harus sekian. Nah, nanti ada saat-saat di mana anak itu dia sedang berhalangan, sakit atau apa, ada halangan apa, sehingga tidak sesuai dengan targetnya. Tapi kalau per pekan, seandainya hari ini dia tidak bisa, mungkin bisa dia menggantinya di hari esoknya, dan seterusnya. Jadi kita sediakan 2 slot kosong, 2 hari kosong tidak menghafal hafalan baru dalam seminggu. Maka dalam seminggu hari aktif menambah hafalan baru itu adalah cuma 5 hari. Ini juga untuk juga agar bisa refreshing, bisa istirahat sehingga tidak terus monoton menghafal setiap hari. Dan juga ada istilah mengendapkan hafalan. Ya. Jadi kadang hafalan itu masih panas, itu perlu diendapkan sehingga besok, sekarang untuk menghafal murojaah kok enggak, atau menghafal itu enggak lancar-lancar, sudah panas ini kepala, jangan dipaksa, ya diamkan dulu, ya mungkin besok atau nunggu berapa jam dan yang lain. Nah ini juga diantaranya adalah ada 2 hari tidak menambah hafalan baru, ini juga diantara tujuannya untuk mengendapkan hafalan. Kalau kita punya bayangan ya ikhwas sekalian, kalau ini contoh saja, ini sekedar bayangan. Silahkan lihat di screen ya. Di sini ada 2 anak ya. Contoh aja, 2 anak. Yang pertama itu hanya bisa 5 baris dalam ini keliru. Seharusnya 5 baris itu sepertiga halaman ya. Saya tulis ini setengah. Nama yang pertama adalah Khalid. Dia target per hari itu 5 baris, ini sepertiga, bukan setengah, saya tuliskan setengah, sepertiga halaman. Itu nanti dalam sebulan dia bisa mendapatkan 10 halaman. 10 halaman ini setengah juz. Dalam 1 tahun dia bisa menghafal 120 halaman atau sekitar 6 juz. Jadi ini kalau 5 baris dalam sehari. Ini kalau tidak ada liburnya ya. Artinya kalau tadi kita ambil dalam seminggu, itu 1 pekan 2 hari libur ya. Demikian juga nanti ada anak ketika Idul Fitri, Idul Adha itu diberikan libur nanti dalam akhir Ramadan.
kemudian Idul Fitri diberikan libur di sini maksudnya libur tidak menambah hafalan baru. Karena yang paling banyak menyita itu adalah hafalan baru. Tapi murojaah tetap dianjurkan untuk murojaah dan tidak pernah berhenti dari istilah murojaah dalam setiap hari. Ada Usman, santri atau anak yang bernama Usman dia. Dia targetnya per hari adalah 15 baris, yaitu 1 halaman. Ini kalau kita menggunakan cetakan Mushaf Madinah atau Beirut, ya, itu dalam 1 halaman ada 15 baris. Nah, di sini maka dalam 1 bulan 30 hari dia dapat 30 halaman itu 1,5 juz ya. Nanti dalam setelah 1 tahun itu diperkirakan bisa 18 juz. Nah, ini sekali lagi ini kalau penuh harinya ya, tidak ada liburnya. Ini hanya sekedar perkiraan atau sekedar sombong dengan ikuti hawa nafsunya, kepentingan pribadinya, tidak mau beramal dengan ayat-ayat Al-Quran. Sudah mendengar ayat Al-Quran menyatakan jangan berbuat seperti ini, tapi dia mohon maaf ya, mohon maaf dimatikan mic-nya. Ini sepertinya ada 2 pembicara. Atau mungkin admin bisa matikan. Ya. Saya kira fokus saja ya dengan yang kita bahas sekarang. Jadi kalau kita hadir di Zoom ini ya kita ikuti, dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan masyaallah. Ya. Maja'alallahu lirajulin min qalbayni fi jawfi. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan pada seorang itu ya 2 hati. Jadi tidak bisa fokus kedua hal. Maka fokus saja kalau hadir di sini dengan materi kita. Di sini kita terganggu dengan sebagian peserta yang menyalakan mic-nya sehingga nanti kita tidak bisa fokus dalam taklim kita kali ini. Kita lanjutkan ikhwah sekalian. Nah, ini tadi sekedar bayangan ya untuk yang ini perkiraan capaian hafalan ini. Jadi kira-kira seperti itu kita sudah ada bayangan. Kalau anak menghafal 5 baris dalam sehari, itu kalau dalam 30 hari dia bisa menghafal 10 halaman. 10 halaman itu setengah juz. Dan kalau dalam 1 tahun dia bisa menghafal sekitar 120-an halaman 6 juz. Adapun kalau dia bisa menghafal sehari 15 baris yaitu 1 halaman, maka dia bisa menghafal 30 halaman dalam 1 bulan, dan juga setelah 1 tahun dia bisa menghafal 18 juz. Ini sekedar bayangan agar kita bisa bisa membayangkan kira-kira bagaimana pembagian dalam menuliskan buku pantauan hafalan. Perlu diketahui ikhwah dan akhwat sekalian, dalam kita membuat pantauan hafalan, itu kita tadi sudah sertakan target kita ya. Itu ya silahkan dilihat saya, atau mungkin saya untuk yang di IG bisa melihat di sini ya. Ya. Jadi macam-macam kegiatan setoran ya, seperti ini saja. Macam-macam kegiatan setoran itu ada yang dinamakan dengan hafalan baru. Ini dalam setiap hari harus ada. Jadi nanti semua kegiatan setoran yang harus kita masukkan dalam buku pantauan yang kita buat, itu harus ada dalam setiap harinya berapa hal. Yang pertama harus ada yang namanya hafalan baru atau al-hifdzul jadid. Ya. Kemudian
Yang kedua adalah rabat, ya, ar-rabat. Yang ketiga adalah murajaah sughra, yang keempat adalah murajaah kubra, dan yang kelima adalah talqin, ya. Yang kelima adalah talqin. Cara menghafal Ini ya, mau jawab loh, bilang isi ustadmu. mohon admin bisa mute mikrofonnya ya. Ini sangat mengganggu kalau banyak suara yang masuk. Dimohon admin bisa mematikan mikrofonnya. Silakan, Zah. Oke. Jadi ini hal-hal yang harus dimasukkan dalam buku pantauan ini dalam setiap hari, yaitu hari-hari aktif, yaitu antara hari Sabtu sampai hari Rabu, ya, Sabtu sampai hari Rabu. Ini harus ada 5 hal ini. Yang pertama adalah hafalan baru atau al-hifdzul jadid, yang kedua adalah ar-rabat, rabat ya, ar-rabat ada, kemudian juga murajaah sughra dan juga adalah murajaah kubra. Kemudian yang kelima adalah talqin. Nah, yang pertama adalah al-hifdzul jadid atau hafalan baru. Hafalan baru ini apa? Yaitu hafalan yang harus dihafal setiap hari aktif, ya. Setiap hari aktif, yaitu antara Sabtu sampai Rabu, ya, antara Sabtu sampai Rabu. Jadi hari Sabtu, hari Ahad, hari Senin, hari Selasa dan hari Rabu itu adalah dia menghafal hafalan baru. Ya. Nah, berapa yang harus dia hafal? Berapa yang harus dia hafal? Yang dia hafal ya sesuai dengan tadi yang sudah ditentukan. Ada anak itu yang tadi memilih program ya sehari 5 baris. Ada yang mungkin 10 baris. Ada juga yang mungkin 15 baris atau 1 halaman. Bahkan ada yang anak yang sangat cerdas itu bisa sehari 2 halaman. Ya. Nah, ini harus dihafal setiap hari aktif, ya. Hari aktif hari Sabtu sampai Rabu, ya. Dan ini, ya, ini jumlahnya sesuai dengan khutbah atau target yang sudah ditulis dalam buku panduan, sebagaimana tadi telah kita jelaskan. Kemudian diawali dengan talqin, yaitu menurunkan bacaan dan membutuhkan bacaan yang akan dihafal. Artinya prosesnya seperti ini. Ketika anak, ya. Ketika anak akan menghafal hafalan yang baru, ini yang ideal ya. Nanti bisa disesuaikan dengan waktu masing-masing dan kesempatan masing-masing. Jadi anak ingin menghafal hafalan yang baru. Ini bagusnya di malam hari sebelum tidur, sebagaimana nasihat para masyayikh, para guru kita. Itu sebelum tidur, itu ini kalau di pondok atau mungkin di rumah bisa, kalau di sekolah mungkin nggak bisa ya. Tapi paling enggak di mungkin akhir pelajaran gitu. Itu kalau bisa malah yang paling bagus sebelum tidur tadi. Itu anak kan besok punya hafalan, besok harus menghafal baru. Malamnya itu adalah dia disuruh untuk membaca hafalan baru yang besok membaca yang besok akan dihafal. 5 baris, 5 baris itu harus dibaca. Baca dengan lihat kepada mushaf, bukan dengan hafalan. Ya. Dan membacanya harus benar, kita harus benarkan bacaannya sampai kita yakin bacaannya itu benar. Nah, kemudian bisa kita talqin. Nah, kita talqin ini sekedar talqin saja. Talqin itu kita bacakan kemudian dia menirukan. Sehingga apa? Kalau kita mungkin insya Allah sudah punya bacaan yang bagus, anak kita ini akan mengikuti bacaan yang bagus dari makhrajnya, dari tajwidnya, panjang pendeknya, mengikuti apa yang kita baca. Nah, khususnya bagi guru yang mungkin sudah bagus hafalannya, termasuk juga menirukan tahsin. Ya, tahsin itu adalah adanya, yaitu cara atau mungkin langgamnya kalau orang mengistilahkan, itu meniru kepada gurunya. Maka banyak beberapa santri itu ketika membaca, bacaannya mirip dengan gurunya. Ya, dengan ini karena ditalqin. Nah, talqin ini hanya sekedar membiasakan pendengaran. Paling bagus dalam menghafal itu kita kerahkan semua yang bisa untuk kita kerahkan dalam menghafal. Kita itu indera kita. Itu kan
menggunakan, ada yang dengan penglihatan, ada pendengaran, dan indera yang lain. Nah, itu kita dan kecenderungan anak itu ada yang auditori dengan terbiasa atau dia lebih fokus dengan yang dia dengar. Ada yang visual yang dia lebih fokus dengan apa yang dia lihat, atau ya apa diistilahkan kinestesi yang dia lebih cenderung kepada yang gerakan-gerakan dan semisalnya. Nah, ini dikerahkan semuanya. Diawali dengan ditalkin itu. Kalau dia tadi sudah membaca di mushaf, maka pandangannya dia sudah berusaha menghafal dengan pandangannya. Kemudian juga dengan pendengarannya sudah dibiasakan tadi. Ini tidak harus sampai hafal ya, mungkin ditalkin mungkin sekali 2 kali sehingga ada persiapan. Demikian juga dia sendiri sudah memegang mushaf. Dan saya anjurkan ikhwah dan akhwat sekalian, usahakan santri itu sudah bisa membaca Al-Quran sebelum memulai. Kita ada program ya nanti kita bagi dan mungkin tidak bisa kita sebutkan malam kali ini. Jadi dalam masa umur anak-anak SD atau ibtidaiyah itu dibagi 2. Ada ibtidaiyah sughra, ada ibtidaiyah kubra. Ibtidaiyah sughra itu adalah SD awal atau SD bawah, yaitu kelas 1 sampai kelas 3. Kemudian ada ibtidaiyah kubro itu kelas 4, kelas 5, dan kelas 6. Nah, itu berbeda nanti dalam mentalkin. Dan alangkah bagusnya, ikhwah dan akhwat, dan tolong ini saya minta dengan sangat. Anak kita kalau sudah kelas 1, jangan sampai naik kelas 2 itu belum bisa baca Al-Quran. Kita ini sering hanya hanya menekankan hafalan-hafalan saja, dan lupa untuk mengajari anak kita membaca Al-Quran. Ya, maka ada anak-anak itu dia punya hafalan mungkin 1 juz, 2 juz, tapi belum bisa membaca Al-Quran, membaca dari mushaf. Apa yang dia bisa baca hanya apa yang dia dengar dari gurunya. Nah, ini tidak pas. Harusnya anak diajari membaca dulu. Syukur juga diajari menulis. Insya Allah nanti akan saya sampaikan, kita punya beberapa produk ya. Saya tidak mengiklankan tapi hanya menganjurkan. Dan ini termasuk termasuk yayasan binaan kita. Kita punya program atau kita punya produk kitabah namanya, yaitu Al-Quran itu dicetak jadi 1 juz atau 2 juz, 1 juz gitu, agak besar, dicetak dengan tulisan yang buram. Nih anak ini nanti disuruh nirukan tulisan yang ada. Itu pun mungkin menulis tidak harus di awal ya, tapi yang paling urgen adalah dia harus bisa membaca. Sehingga di sini ya, kalau dia itu tadi kalau dalam urutan talqin itu dia harus membaca sendiri ya, dia harus membaca sendiri dengan bacaan yang benar, jangan dituntun, biarkan dia membaca sendiri ya. Kemudian bacaan itu sudah yakin benar, baru kita talqin ya, sekali 2 kali kita bacakan, kemudian dia menirukan. Ya, dia membaca itu dia berlatih membaca sendiri ya. Jadi nanti kita akan proyeksikan anak itu bisa mandiri nantinya ya. Kalau sudah kita buatkan sistem, dia bisa sendiri ya. Tidak dengan ditalkin terus ya. Dia bisa baca sendiri. Kemudian juga kalau menirukan itu adalah untuk membiasakan pendengarannya dengan hafalan yang akan dia hafal. Demikian juga dia bisa mengambil dari gurunya ini bacaan yang benar seperti apa, penerapan hukum-hukum bacaannya, tajwidnya, makharijul hurufnya, termasuk adalah adanya. Ada itu adalah cara ya, atau lagunya lah, bukan lagu istilahnya ya, ada mengatakan nagom atau langgam dan semisalnya. Jadi di situ ketika seorang guru cara membaca Al-Qur'annya itu merdu, maka anak pun juga bisa mengambil cara yang merdu. Nah, kalau kita mungkin belum bisa, seandainya belum bisa ya ikhwah sekalian, mungkin ya kita di rumah kita bukan ahli Quran, kita bacaan kita mungkin belum bagus, sedang kita di rumah dan kita ingin mengajari anak kita menghafal, itu bisa distelkan dengan mushaf. Jadi biarkan dia baca dulu, kemudian dia distelkan bacaan murattal ya. Jadi bacaan murattal. Dan alhamdulillah di HP sudah ada
Bahkan ada aplikasi-aplikasi yang bisa mengulang-ulang ayat. Tapi ini saya tidak anjurkan untuk mengulang-ulang terus sampai hafal, jangan. Karena nanti harus disisahkan kesempatan bagi dia harus menghafal dari penglihatan. Karena jangan sampai nanti hafalannya, pendengaran itu sudah kuat, sedang dia lupa nanti tidak menghafal dari segi bacaannya. Jadi mungkin diperdengarkan sekali, 2 kali, 3 kali, atau mungkin sampai 5 kali, tidak sampai hafal, sehingga apa? Dia pendengaran terbiasa, kemudian bacaannya adalah hukum-hukum bacaannya dia bisa menirukan, termasuk nanti adalah bisa dengan suaranya atau mungkin lagunya dalam bacaan itu dia bisa mengikuti. Walaupun tidak boleh dipaksakan ya, kita tidak boleh memaksakan diri untuk mengikuti bacaan orang lain, karena Al-Quran itu kita diperintahkan baca Al-Quran itu dengan pembawaan kita. Kita jangan memaksakan diri untuk mengikuti bacaan orang lain. Kemudian hafalan yang baru itu disetorkan bersama 2 hafalan sebelumnya. Maka yang distorkan itu totalnya 3 hafalan dalam 1 setoran. Ya, 3 hafalan ini keliru. 3 hafalan dalam, bukan dan ya, dalam 1 setoran. Ya, gambarannya seperti ini. Tadi malam dia sudah kita talqin, dia sudah baca dengan benar, maka besok pagi dia menghafal sesuai dengan jatah dia menghafal, target dia menghafal. Umpamanya dianggap 5 baris atau 1 halaman. 1 halaman, kita ambil 1 halaman saja. Seandainya jatah dia mengambil program yang 1 halaman dalam sehari, maka dalam sehari itu dia menghafal 1 halaman. Nah, dia kan 1 halaman baru itu, dia akan setorkan ke gurunya, ke pengampunya, ke ustadz atau ustadzahnya, atau kepada bapaknya dan ibunya. Ya. Nah, itu 1 halaman yang jatah dia 1 hafalan sehari itu, nanti ketika dia setorkan, itu disetorkan dengan bersamaan dengan 2 hafalan sebelumnya. Berarti kalau dia sehari 1 halaman, maka dia harus menyetorkan bersamaan dengan hafalan halaman hari itu 2 halaman sebelumnya. Maka dia setornya 3 halaman. Contoh lagi, kalau dia mengambil program yang mungkin 5, atau kita buatkan target yang 5 baris dalam sehari. Ya, 5 baris dalam sehari, berarti dia menghafal untuk tadi malam dia talqin 5 baris, ya. Kemudian pagi ini dia menghafal baru dengan 5 baris, ya. Kemudian dia setor, dia sudah lancar dengan hafalannya, dia setorkan kepada gurunya, kepada ustadznya, kepada orang tuanya, itu adalah ditambah dengan 2 hafalan sebelumnya. Urut. Berarti dia setornya adalah hafalan hari itu yang baru adalah 5 baris, tapi setornya adalah 15 baris atau 1 halaman. Nah, dengan seperti itu, ikhwah sekalian, itu terulang-ulang, ya, terulang-ulang dalam 1 halaman itu, atau 1 hafalan itu dia terulang-ulang selama 3 hari. Maka kita bayangkan bagaimana dia bisa mutqin dengan hafalannya. Ya. Kemudian, ikhwah sekalian, ya, ini harus dihafal secara mutqin sebelum disetorkan kepada pengampu. Ya. Jadi harus dihafal secara mutqin. Tolong sekali lagi admin mematikan mikrofon yang masih terbuka. Bagi teman-teman sekali lagi atas nama Marsono Riyadi dan Usaimin UT
diharapkan untuk bisa mematikan mic-nya ya, menonaktifkan mic-nya ya. Sekali lagi dimohon sekali untuk Al-Akh Marsono Riyadi dan Usaimin UT diharapkan untuk bisa menonaktifkan mic-nya. Siapa Ustaz, tadi? Marsono dengan dan Usaimin oh ya, UT. udah saya mute dari sini. Ini saya sudah jadi host atau co-host. Dan Usaimin UT saat dibahas terus. Ini belum bisa ya. Kembali ikhwas sekalian. Jadi hafal baru ini harus dihafal secara mutlak sebelum disetorkan pada pengampu. Ini sangat penting ikhwas sekalian. Anak kita itu sangat meremehkan dalam masalah ini. Jadi perasaan anak kita, kalau anak-anak kelas SD itu biasanya meremehkan, dan ini harus kita strict. Yaitu harus strict, yaitu dia tidak boleh menyetorkan kecuali hafalan yang baru bersamaan dengan dua hafalan sebelumnya, itu tidak dia setorkan kecuali memang betul-betul sudah mutkin. Ya, bentuk mutkinnya adalah ada berapa cara nanti ya. Artinya adalah dia betul-betul sudah hafal. Nah, anak-anak kita itu seringnya ini anak-anak biasanya anak umuran SD, dan mungkin kalau santri yang kalau kita tidak buatkan peraturan yang strict, yang tegas gitu, itu cenderungnya apa? Malas-malesan. Malas-malesan di sini sudah saya menghafal. Kira-kira sudah agak hafal gitu. Belum hafal mungkin betul, dia setorkan kepada pengampu, dia setorkan gitu. Dalam hati dia sekaligus nanti juga kalau salah juga dibetulkan gitu. Ini nggak boleh seperti ini, dan ini kualitas hafalan tidak akan bagus. Dia ketika menyetorkan paling tidak dia baca tutup anak ini hafal yang baru bersamaan dengan dua hafalan sebelumnya, itu dia baca sendiri dengan menutup mushaf, itu sudah ada bayangan dan dia tidak macet. Nah, ada beberapa cara, di antaranya tadi dia menghafal sendiri dengan memejamkan mata atau dengan menutup mushaf, tidak tidak terhenti, dan dia bisa membaca dengan lancar. Cuman bagaimana bacaan dia benar atau tidak, itu kan tidak diketahui kalau dia sendiri. Nah, caranya adalah dia setorkan kepada temannya. Ya, setorkan kepada temannya. Nah, ini kalau masih salah pada temannya, nggak boleh dia nyetor kepada ustadznya atau kepada pengampunya. Dia setor kepada temannya ini harus betul-betul benar. Ada yang lebih bagus lagi, masih ada dua cara, di antaranya masih mungkin ada beberapa cara lah. Bahkan nanti ada istilah cara namanya subaiyah, saya sampaikan nanti. Ini bagi yang berat, atau ketika salah satu halaman atau salah satu hafalan itu sangat berat dihafal, nanti menggunakan cara subaiyah. Cara yang kedua yang saya sebutkan yaitu cara dalam sholat. Ini dua cara. Cara yang pertama adalah dia sholat sendiri. Sholat sendiri, sholat sunat mutlak ya. Ini syaratnya jangan di waktu-waktu yang terlarang, ya. Seperti ba'da subuh sampai terbit matahari. Tapi dia bisa nanti di di waktu duha, ya. Kemudian juga ba'da zuhur juga bisa. Jangan juga nanti setelah asar sampai maghrib, nggak boleh. Bisa ba'da maghrib, ba'da isya. Dia sholat sendiri membaca hafalan yang harus disetorkan ke pengampu. Berarti 3 hafalan terakhir. Ya, hafalan baru 1, 2 hafalan yang bersamaannya, 2 hafalan yang lama, yang terakhir, itu berarti totalnya adalah 3. Itu dia baca dalam sholat. Ya. Dibaca dalam sholat sampai dia nggak kagok, dia nggak macet, nggak berhenti, bisa dia lancar sampai selesai. Karena dalam sholat itu beda dengan ketika di luar sholat. Saat sholat itu kita betul-betul fokus, dan saat sholat itu kita tidak terganggu dengan apa yang ada di sekitar kita. Nah, maka ketika kita fokus, suatu saat malah justru kita dituntut pikiran kita dengan hafalan kita. Sehingga betul-betul dari hafalan kita, bacaan kita. Dan kadang kita menghafal di luar sholat.
itu lebih mudah. Artinya membaca hafalan kita di luar sholat itu lebih mudah daripada ketika dalam sholat. Nah, yang kedua, cara kedua dengan sholat ini adalah seorang guru pengampu ini membagi anak 3-3 atau berapa, terserah, atau 2-2 juga bisa. Ini saya lihat sendiri juga di Masjid Nabawi, sebagian pengampu tahfidz di Masjid Nabawi menggunakan cara ini. Yaitu dalam sholat dibuat sholat jamaah. 3 anak atau 2 anak, itu tergantung pada, atau mungkin bahkan 5 anak, nggak masalah. Itu disuruh gantian sholat. Yang satu imam, yang dia baca dengan jahriyah. Jahriyah itu nggak masalah, ya mau siang, mau malam nggak masalah. Ya. Dan juga dalam sholat sunat, jahriyah itu nggak masalah. Jadi perbolehkan. Imamnya membaca dengan jahar. Ya, kalau mungkin seandainya malam, ini malah jelas memang sholat malam dibaca dengan jahar. Sholat-sholat yang malam ya. Seperti qiyamul lail, tahajud itu boleh kita baca dengan jahar, boleh juga dengan sir, dan yang paling afdal adalah pertengahan antara jahar dengan sir. Kembali, jadi guru menentukan 3 anak. 3 anak ini masing-masing harus menjadi imam dan membaca bacaan yang akan dia setorkan. 2 anak yang menjadi makmum itu membetulkan bacaan yang jadi imam ini. Nah, ini saya lihat diterapkan di Masjid Nabawi dan Masya Allah, ini akan melatih anak. Pertama, dari sisi hafalan itu betul-betul mungkin, karena menjadi imam itu tidak mudah. Ya, kadang kita punya hafalan, ketika jadi imam, ketika baca saat di mihrab itu, kadang lupa, kadang grogi, kadang bahkan ketika lupa gitu, rukuk itu sudah langsung ingat. Kenapa tadi saya tidak baca ini? Oh, tadi ada ayat yang terlompat. Karena saat membaca menjadi imam itu keadaannya memang keadaan yang khusus, butuh kepada kejiwaan khusus. Ya, butuh pada fokus dan betul-betul apa yang dibaca itu betul-betul hafalan yang mungkin. Nah, di situ betul-betul dari sisi hafalan akan sudah bagus karena dia sudah bisa baca hafalan dia dalam keadaan dia sebagai imam. Yang kedua adalah dari sisi ibadah itu sudah merupakan ibadah melatih anak kita untuk memperbanyak sholat. Kemudian juga dari sisi latihan pembelajaran pada dia. Kita lihat di Saudi, ya di Arab sana, itu banyak imam-imam itu masih belia. Masya Allah bacaannya bagus, hafalannya kuat, dan menjadi imam itu nggak grogi. Bahkan nanti insya Allah kita akan bahas bagaimana anak itu bisa senang dengan Al-Quran. Kita buat khusus dan saya sudah persiapkan. Di antaranya adalah anak ini dihasung untuk menjadi imam. Nah, saya ingat di sebuah masjid dekat rumah saya tinggal dulu di Saudi itu ada sebuah masjid besar. Jadi makmum itu kalau pas tarawih itu mungkin kalau kita hitung bisa sampai 3.000-an. Justru saat tarawih, dan juga sana ada tarawih kalau sudah sepertiga bulan yang terakhir atau 10 hari terakhir itu ada qiyamul lail juga, salat tahajud. Itu yang jadi imam justru bukan imam intinya ngalah. Betul beliau mungkin imami salat isya. Tapi nanti tarawih itu anak-anak muda, anak-anak yang ikut dalam halaqah tahfidz di masjid itu yang sudah selesai 30 juz. Nah, dan biasanya anak-anak muda itu malah bacaannya itu suaranya lebih merdu daripada mungkin imam-imam yang sudah tua. Nah, itu kelegaan hati seorang imam memberikan kesempatan santri-santrinya atau murid-muridnya dalam halaqah di masjidnya itu untuk menjadi imam, melatih menjadi ini saat ini sholat sunat yang makmum juga banyak dan ini tidak mudah ya, tentunya menggunakan marhalah-marhalahnya tadi ya, tingkat tadi ngimami muridnya dulu berkali-kali terbiasa, akhirnya nanti bisa mengimami masjid dengan jumlah makmum yang sebesar itu ya. Jadi kembali diantaranya bentuk agar anak itu sudah mungkin sebelum menyampaikan atau menyetorkan kepada pengampunya adalah tadi dia mengimami teman-temannya dengan bacaan yang harus dia setorkan kepada pengampunya. Kemudian ada cara yang tadi saya sampaikan yaitu istilah subaiyah. Ini subaiyah ini ya disebutkan oleh sebagian masyayikh bagi seseorang yang mendapati suatu hafalan itu
berat bagi dia untuk dihafal. Nah, kita menemukan ya dari pengalaman menghafal itu menemukan ada beberapa ayat itu yang susah dihafal atau mungkin mirip dengan ayat-ayat yang lain di surat yang lain. Nah, di sini kalau dan kemudian nggak segera hafal-hafal gitu. Nah, dinasihatkan kita menggunakan cara subaiyah. Dan guru pun juga menerapkan hal ini terhadap muridnya yang mendapati kesulitan di situ. Dan termasuk kemarin juga ada yang bertanya kan, ada pertanyaan sudah mulai menghafal tapi berat sekali kok nggak hafal-hafal, nggak mungkin. Pakai cara subaiyah. Apa subaiyah? Subaiyah ada kata 7, ya 7. Yaitu dia mentasmik 7 kali hafalan baru dia. Caranya bagaimana? Ya. Jadi sebelum setor kepada pengampu, dia setorkan dulu ketiga orang yang sama-sama murid. Nah, ini bisa diatur oleh pengampunya. Ketika dia lihat anaknya ini berat, maka dia mengatakan, kamu sebelum setorkan ke saya, kamu setor dulu ke Fulan, Abbas, Mbak, tunjuk, Abbas, dengerin ini bacaannya, dengerin sekali, dan betulkan bacaannya. Nah, dia maka menghafal nyetor ke Abbas. Setelah selesai, nggak setor langsung ke pengampunya. Cari lagi yang lain, yang namanya Hamzah. Hamzah, dengerin ini. Sampai 3. Ya. Nanti yang keempat, setor kepada gurunya tersebut. Setor pada gurunya tersebut, kepada pengampu. Setor sekali. Ya. Kemudian setelah itu, setor lagi ke teman-temannya 3 kali. Dengan bacaan yang sama. Jadi sudah dalam sehari nyetorkan 7 kali hafalan dia, dan hafalan ini adalah 3 hafalan terakhir karena hafalan baru 1 dan 2 hafalan yang terakhir ya, dan hafalan terakhir ada 2, maka 3 hafalan dia setorkan dengan 7 kali. Nah, ini akan membantu menguatkan hafalan yang dikenal dengan cara subaiyah tadi. Jadi ini hafalan baru ini bersamaan dengan 2 hafalan sebelumnya itu harus betul-betul mungkin disampaikan, distorkan kepada guru, kepada pengampu, tidak ada yang salah. Ya, tidak ada salah, dan ini harus strict. Kita ke anak kita harus betul. Kamu store ke Abi, store ke Umi, tidak boleh salah. Kamu harus betul-betul sudah menguatkan hafalan dan yakin kamu sendiri itu sudah nggak berhenti, nggak macet, nggak mogok dalam hafalannya, nggak keliru-keliru, baru sudah yakin, diulang-ulang, yakin, nanti setorkan ke Abi atau setorkan ke Umi. Atau guru pengampu juga seperti itu di sekolah ataupun di pesantren. Ya, jadi yang distorkan hafalan baru ini harus sudah dihafal dengan mungkin. Nah, ingat ada kaidah ya. Cara atau kualitas hafalan di awal itu sangat menentukan kualitas hafalan setelahnya. Maksud setelahnya itu ada dalam murajaahnya. Jadi jangan berpikir, oh aku ini store nggak mungkin nggak apa-apa untuk hafalan baru ini nggak mungkin nggak apa-apa kan besok saya bisa mungkinkan, nggak bisa. Dan ini nanti tidak akan bagus kualitasnya. Jadi begitu menghafal hafalan yang baru harus langsung dimungkinkan, ya langsung dimungkinkan. Jangan mengatakan nggak mungkin nggak apa-apa besok juga saya ulang lagi nanti tidak akan mungkin ya. Maka harus distorkan hafalan baru ini dengan mungkin. Kemudian apabila belum mungkin harus diulangi lagi sampai mungkin tidak ada yang salah. Ya. Nah ini harus tegas. Ini kok belum mungkin, ulangi lagi dan nanti setorkan lagi. Ya. Karena ini sekali lagi hafalan pertama ini sangat menentukan nanti dalam kekuatan dihafal di benak ke depannya. Dan akan sangat menentukan nanti bagaimana mudah dan tidaknya dalam murojaah hafalan tersebut. Ikhwas sekalian, unsur yang kedua yang harus dimasukkan dalam buku pantauan ya adalah robot. Ya, tadi hafalan baru, sekarang robot. Robot tadi yang saya sebutkan menggabungkan hafalan lama dengan hafalan baru. Ya, maaf. Caranya menyetorkan 2 hafalan lama, yaitu 2 hafalan lama yang terakhir bersamaan dengan hafalan baru. Jadi ketika nyetor, yaitu tadi kita sebutkan dalam Hifdzul Jari dalam hafalan baru, nyetor itu adalah setoran yang baru ditambah dengan 2 setoran atau 2 hafalan sebelumnya.
3 hafalan digabungkan menjadi satu dalam satu setoran. Ya, ini akan tersambung. Jadi kalau rantai itu tidak terputus. Karena kendalanya kadang kita itu, ikhwas sekalian, kadang terpotong dengan hafalan kita dengan hafalan sebelumnya. Hafalan saat ini dengan hafalan sebelumnya. Contoh, kita menghafalkan 5 baris umpamanya. Itu nanti kalau nggak dipakai, nggak dibuat robot seperti ini, kita hafal. Nanti untuk ke 5 baris berikutnya, itu kadang lompat ke halaman yang lain. Karena ingat, tempatnya itu sama. Kalau di kanan 5 baris atas, 5 baris tengah, dan 5 baris bawah. Nah, padahal 5 baris semua halaman seperti itu. Kalau tidak dirobet, tidak digabungkan ini, kita bisa halaman ini 5 baris atas ini di halaman ini, nanti 5 baris yang tengah itu di halaman yang lain kita lompat. Apalagi dalam beberapa ayat itu mirip. Jadi ada bahkan dalam beberapa halaman, dan ini nggak sedikit ya, itu ayat-ayat yang mirip itu letaknya sama atau mendekati. Jadi contoh ada berapa ayat, ada 2 ayat yang mirip itu sama-sama kok di umpamanya sama-sama di halaman yang itu di kiri, kemudian di atas sekitar baris kedua umpamanya atau baris ketiga. Nah, itu kalau nggak dirobet, kita melakukan yang robot ini, maka kita bisa bisa lompat-lompat. Ya, dan tidak bisa kadang membedakan antara ayat-ayat yang mirip ini di mana dan ini di mana. Ini setelah ini ayat yang seperti ini sebelumnya apa, setelahnya apa, nggak bisa. Tapi dengan robot kita akan terbiasa. Karena apa? Akhirnya apa? Jadi asalnya hafalan baru dengan hafalan lama itu selalu ada gap. Maka kalau pengalaman yang sudah menghafal, itu kalau kita menghafal umpamanya 5 baris, nanti 5 baris itu yang kita hafalkan dalam satu hafalan, itu lancar semua. Antara ayat 1 ke ayat berikutnya. Tapi kalau berpindah ke ayat yang setelahnya, itu nggak lancar. Kenapa? Karena ketika mengulang-ulang, itu tidak mengulang-ulang dari ayat yang terakhir ke ayat yang pertama tadi, ke hafalan yang baru tidak terulang. Jadi contoh, kita menghafal atau baris ya, kita 5 baris. 5 baris itu ayat-ayatnya kita lancar, 5 baris. Dari ayat ini sampai ayat ini lancar. Nah, ketika masuk baris umpamanya baris ke-6, nah itu kita sudah nggak lancar lagi. Kenapa? Karena kita membacanya kan cuma 5 baris aja. Antara 5 baris atau baris ke-5, baris ke-6 itu nggak kita baca berulang-ulang sebagaimana baris-baris sebelumnya. Jadi ini ikhwas sekalian, pentingnya ada robot, dan ini harus dimasukkan dalam pantauan. Insya Allah nanti kita akan share ya, kita akan share buku pantauan, dan ini sekedar pengalaman dan juga sekedar iktirah, yaitu kita kita sampaikan cara-cara dalam menghafal itu banyak sekali. Tapi ini yang kita ambil dari syekh kita dan juga dari pengalaman yang kita terapkan di ma'had kita. Kemudian robot ini ya harus lancar ketika perpindahan dari hafalan lama ke hafalan yang baru. Jadi umpamanya kalau 5 baris ya dari baris ke-1 baris pindah ke baris baris 5 ke baris yang ke-6 itu harus lancar. Ya, nanti baris 10 ke baris 11 juga harus lancar. Nah, kalau belum lancar ya harus dilancarin sampai lancar. Ini sangat penting robot. Maka ini sudah 2 hal harus kita masukkan dalam buku pantuan kita. Jadi yang pertama dalam hari Ahad, berarti dia harus hafalan baru. Sudah dicentang dia atau dikasih, silahkan dicentang atau dikasih nilai. Lebih bagus dikasih nilai. Ya, nilainya 70. Ya, silahkan per 100 atau per 10. Lebih bagus per 100 itu lebih detail ya. Umpamanya adalah nilainya sekian.
70 umpamanya dalam hafalan yang baru. Kemudian juga robotnya nilainya adalah sekian ya. Kemudian yang ketiga yang harus kita masukkan dalam satu hari di buku pantauan kita adalah yang dinamakan dengan al-muraja'atus sughra atau murajaah sughra. Apa itu murajaah sughra? Murajaah itu artinya mengulang. Sughra itu kecil ya. Artinya pengulangan yang kecil. Apa yang dimaksud dengan pengulangan kecil? Yaitu membaca atau menyetorkan. Jadi murojaah lah. Ya, murojaah baik dibaca sendiri atau disetorkan hafalan minimal 5 hafalan terakhir sebelum robot. Ya. Tadi robot kan 3 hafalan terakhir dengan hafalan kalau dimasukkan dengan hafalan yang baru kan. Tapi sebelumnya itu ada 5 hafalan. Idealnya sebenarnya 10 hafalan. Ya, kita lihat ya antara 5 sampai 10. Monggo silahkan mana yang tepat dan mana yang pas. Idealnya ada 10 hafalan terakhir. Itu harus dibaca setiap hari. Jadi kalau kita nambah, contoh kita sehari adalah nambah 1 halaman hafalan baru. Maka kita setornya kan 3 halaman. Halaman terakhir. Nah, 3 halaman terakhir. Sebelumnya itu dihitung 5 halaman itu harus dibaca sebagai murajaah sughra. Setiap hari harus dibaca dan itu nanti dimasukkan dalam buku pantauan dan harus dipantau dan harus dilaksanakan dan ada nilainya di situ. Bagaimana nanti murajaah sughra? Ya. Nah, itu idealnya sebenarnya adalah 10 hafalan terakhir. Tapi dalam beberapa keadaan itu kita coba kadang memberatkan ya. Akhirnya ya sudah 5 hafalan terakhir. Itu minimal. Ya. Kalau bisa sampai 10 hafalan terakhir sebelum robot itu adalah bisa dibaca setiap hari, maka itu juga semakin bagus ya. Kemudian itu murojaah sughra. Kemudian yang unsur yang keempat itu adalah murojaah kubra, al-muraja'atul kubra, yaitu membaca atau menyetorkan 20 hafalan dari semua hafalan secara urut dari awal sampai akhir. Nah, apa bedanya? Murojaah kubra dikatakan kubro, ya murojaah itu mengulang kubro itu besar, dikatakan kubro karena mencakup semua hafalan. Kalau tadi murojaah sughra itu adalah hafalan terakhir saja. Kalau murojaah kubro itu ada tentukan 20 hafalan. Ya, 20 hafalan. Kalau kita hafalannya 1 halaman sehari berarti 20 halaman dalam sehari. Itu minimal loh ya. Minimal harus kita baca. Nah, kok dikatakan kubro, ya itu bukan hafalan terakhir saja, tapi semua hafalan. Seorang anak dia punya 10 juz dia menghafal. Maka dalam sehari, kalau dia porsinya dalam sehari itu adalah 1 halaman hafalan baru, ya porsi dia hafalan baru 1 halaman, berarti dia contoh dari dia sudah setor umpamanya sudah masuk ke juz 11, dia punya 10 juz dia hafalan. Ya. Maka murojaah kubro ini adalah 20 halaman dalam sehari harus dibaca. Itu minimal. Idealnya itu adalah 40 ya. Kita pernah coba 40. Nah, tapi kemudian ada yang mungkin agak keberatan dijadikan 20. Tapi kalau dari masyayikh kita itu adalah 30 sampai 40. Bahkan 50 porsi hafalan. Artinya gini, kalau satu halaman dalam dia setoran barunya, hafalan barunya, maka dia 20 hafalan. Kalau 1 halaman dalam setoran barunya, maka dia dalam murojaah kubra ini membaca 20 halaman sehari. Ya, 20 halaman sehari. Kalau dia umpamanya adalah 5 baris, ya tinggal dikalikan 20, 5 kali 20 di sini dalam sehari. Itu berjalan. Kalau dia dari sudah 10 juz dia hafal, maka hari ini dia menghafal 20 halaman yaitu 1 juz, menyetor murojaah baik dibaca sendiri atau mungkin disetorkan ya. Kalau bisa disetorkan ya bagus, tapi mungkin tidak bisa. Tapi harus ada murojaah. Itu hari ini ya juz 1. Besok juz 2. Besok juz terus sampai mentok juz ke-10. Setelah juz 10 bagaimana? Kembali lagi ke juz 1. Kalau ya ke juz 1. Jadi seperti itu. Nah, nanti kan nambah hafalan, ya nambah lagi terus. Jadi kalau tadi dari halaman 3, umpamanya dari halaman 3
sana udah nambah 1 halaman, ya besoknya dari halaman 4. Gitu maju terus. Jadi saya ulang itu murojaah kubro, murojaah sugro. Saya ulangi lagi. Jadi kalau dia sudah tambah hafalan tambah hafalan komplit 1 juz atau mungkin sudah komplit 20 halaman, dia bisa masukkan dalam murojaah kubro. Karena kalau belum, berarti belum 20 hafalan, dia masih di murojaah sugro. Jadi murojaah kubro ini adalah murojaah 20 porsi hafalan dalam sehari harus dia baca. Itu minimal, bisa 30 atau 40 ya idealnya. Itu urut dari dari pertama hafalan sampai hafalan yang terakhir. Nah, ini belajar Kak Bos. Ini harus dia baca setiap hari. Berarti ikhwas sekalian, dalam setiap hari apa tadi? Ada hafalan baru. Ini hari-hari aktif ya. Tadi hari Ahad sampai hari Sabtu sampai hari Rabu. Itu adalah menyetorkan hafalan baru. Kemudian robot, yaitu ketika menyetorkan hafalan baru disertakan 2 hafalan terakhir. Kemudian dia melakukan murojaah sugro, dan juga dia murojaah dengan murojaah sugro, dan dia juga murojaah kubro. Itu setiap hari dan dimasukkan dalam pantauan hafalan per hari. Ya. Nah, ini dalam hafalan atau dalam murojaah kubro ini, apabila sudah sampai hafalan terakhir sebelum murojaah sugro, maka kembali lagi ke awal hafalan. Bisa disetorkan ke teman atau bisa setorkan ke ustadz, ustadzah pengampunya, atau kepada bapak dan ibunya sesuai dengan program dia. Kemudian yang terakhir adalah talqin. Talqin ini guru membaca diturukan muridnya. Tadi sudah kita sebutkan. Muridnya harus bisa membaca sendiri dengan benar. Tadi kan kita biarkan dia membaca dan kita benarkan bacaannya, kemudian dia menirukan bacaan kita, menirukan bacaan kita. Dan ini juga kita terapkan juga, atau masyayikh kita juga menerapkan talqin ini. Saya ingat ketika kita diajar oleh Syekh Muhammad Ayyub rahimahullah taala, yang beliau adalah imam di Masjid Nabawi sampai terakhir beliau meninggal dunia itu masih statusnya sebagai imam Masjid Nabawi, meninggal mungkin sekitar antara 5 tahunan yang lalu rahimahullah taala atau lebih ya sekitar itu. Itu di kelas beliau juga mentalkin kita. Jadi beliau membaca, kemudian kita menirukan. Ini tadi saya sebutkan ya, untuk kita membiasakan pendengaran kita, dan untuk kita mengambil atau murid itu mengambil contoh bacaan yang sesuai dengan kaidah-kaidah bacaan, dan juga bisa mungkin terbiasa dengan merdunya cara dia membaca Al-Quran. Ya. Berkaitan dengan talqin ini, talqin ada 2 ya. Ada talqin fardi, ada talqin jama'i. Talqin fardi itu talqin ke satu persatu. Fardi satu persatu dia talqin, itu kalau memungkinkan. Tadi saya sebutkan, sudah saya terangkan di masalah hafalan baru. Atau kalau tidak adalah talqin jama'i. Talqin jama'i ini adalah seorang guru dia membaca dengan bacaan yang bagus, diturukan bersama-sama oleh muridnya. Dan ini diperbolehkan tapi dalam taklim saja ya, dalam taklim saja. Dan biasanya kalau ayat itu dibaca atau hafalan dibaca dengan bersama-sama dengan suara yang keras, suara yang lantang, itu akan mudah dihafal dan juga akan kuat dalam ingatan. Ya. Kemudian murid mempunyai mind mapping di benaknya. Mind mapping saya maksudkan di sini adalah kalau bisa, dan punya waktu ya, ketika mentalkin anak sebelum hafalan baru, kan hafalan yang akan dihafal atau hafalan baru yang akan dihafal esok itu kita talqin, itu kita buatkan mind mapping. Artinya mind mapping di sini agar ada dalam benak dia peta hafalan baru dia. Contoh umpamanya berdasarkan tempat ya. Kita bisa sampaikan kepada anak kita, umpamanya satu halaman ini adalah ada dibagi, atas ini adalah tempatnya di sini,
ayat yang pertama adalah ini, kemudian ayat terakhir adalah ini, ayat di tengah adalah ini. Sehingga apa? Ada bayangan tempat-tempatnya. Demikian juga ada yang mushaf yang berwarna ini ternyata sangat-sangat membantu dalam mind mapping. Jadi ada berapa mushaf, ada mushaf namanya mushaf Hufat mungkin ya, itu berwarna, warnanya ini sesuai dengan tema ayat-ayat. Jadi kalau ada tema yang sama, itu dari ayat mana sampai mana itu satu warna. Kalau nanti sudah berpindah ke tema yang lain, itu sudah warna yang lain. Dan di sini ada bayangan. Warna yang adalah warna hijau, makanya adalah di bagian atas. Tengahnya adalah warna yang merah muda, dan seterusnya. Itu ada dalam benak. Dan ini sebagian mengatakan bahwasanya otak itu dia bekerja ketika dia tidur. Apa, Mak? Ya, ketika dia tidur, dia itu berusaha menghafal atau berusaha mengambil apa yang dia atau menguatkan atau menancapkan ya mungkin dalam ingatan dia dari apa yang dia pikirkan sebelum tidur. Ya, maka di sini besok ketika dia menghafal hafalan baru kalau sudah dituntun untuk mempunyai mind mapping itu akan sangat mudah bagi santri kita. Ikhwas sekalian rahimakumullah. Ini sudah sampai ke slide yang terakhir dan mohon maaf belum bisa memberikan contoh yang berbahasa Indonesia di sini di slide, tapi insya Allah akan kita kirim, kita share di grup Yanfa insya Allah contoh dari buku panduan kita sudah membuat, tapi masalahnya berbahasa Arab ya, berbahasa Arab. Ini ada pantauan secara umum. Kalau secara umum ini adalah progres dia sudah berapa juz. Jadi satu juz itu dibagi dia dari halaman berapa sampai halaman berapa ditulis ya, ditulis di sini. Ya. Jadi ini dia juz main juz 1. Dia sudah sampai di mana ini? Halaman sekian sudah sampai. Nanti juz kedua, juz 3, juz keempat, dan seterusnya. Ya. Sampai dia nanti tahu, oh ini saya sudah sampai juz 17, umpamanya, dia punya gambaran. Kemudian, jadi ini sampai 30 juz, itu dituliskan halaman-halaman yang sudah dia hafal. Kemudian, pantauan harian, ya ini kita buat per minggu, per pekan, ya. Per pekan, dalam satu pekan itu, ingat tadi saya sampaikan, ada 5 hari aktif menghafal. Ya, ada Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, dan Rabu. Ya. Nah, maka di sini setiap hari itu tadi kita sebutkan ada murojaah sughra, ya, ada rabat atau dari awal ada hifdzul jadid, kemudian atau hafalan baru, kemudian ada rabat, ada murojaah sughra, dan ada murojaah kubra. Ya. Nah, talqin sebenarnya harusnya ada, cuman itu silahkan untuk masukkan juga bisa, cuman kita gabungkan di sini dalam hafalan baru, ya, dan tidak kita masukkan dalam pantauan. Seandainya dimasukkan tidak mengapa. Hari Ahad juga sama. Nah, kemudian di sini ya, di sini ada safahat muqarrarah, yaitu target yang harus dia yang dia harus setorkan hari ini. Contoh hari ini dia harus menghafal hafalan baru. Itu halaman berapa? Atau ayat mana? Atau baris berapa ke baris berapa? Halaman berapa sampai halaman berapa? Murojaah sughra bagaimana? Rabat bagaimana? Itu semua ada tertulis, ditentukan, ya, ditentukan. Seandainya bisa, ikhwas sekalian. Dan ini memang kita itu sudah mengisi di awal, ya, sudah mengisi di awal. Bahwasanya ya aslinya ini sudah per anak itu sudah sampai 30 juz itu nanti kapan dia store halaman ini di hari ini. Cuman ini dikosongkan ya. Monggo pilihan antum sendiri-sendiri mana yang lebih tepat. Jadi tanggal berapa, pekan keberapa, tanggal sekian hari ini, tanggal sekian itu, anak itu tahu nanti yang distorkan adalah halaman ini atau baris ini. Ya, itu sudah ditentukan di awal sesuai dengan tadi, sesuai dengan kemampuan anak. Dia 5 baris atau 10 baris atau 15 baris, 8 baris bisa. Nah, itu
sudah bisa ditentukan dan diprediksi. Bahkan dia nanti, anak ini bisa memprediksi, saya nanti kalau sesuai dengan target ini yang telah dibuat dalam buku pantauan, saya tanggal sekian atau hari sekian, tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian, selesai 30 juz. Bagaimana senangnya. Dan dia punya target, oh aku masih 1 tahun, aku mau tinggal 3 bulan lagi, ya, semangat. Karena dia tahu, tanggal sekian dia selesai. Itu sudah dibuatkan di awal sesuai dengan hitungan-hitungan target tadi. Nah, sebenarnya ada ikhwas sekalian, pembagian menjadi berapa mustawa. Nanti insya Allah kita sampaikan di pertemuan yang akan datang. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala mudahkan. Yaitu dalam 1 tahun itu dibagi menjadi berapa mustawa. Karena nanti kan kita kan penilaiannya adalah per pekan. Itu nanti itu penilaian mingguan. Ada penilaian tingkatan, namanya penilaian mustawa, itu setiap 3 bulan. Insya Allah nanti kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang. Kemudian ikhwas sekalian, kalau sudah sampai hari Rabu itu sama jadwalnya. Nanti hari Kamis, ya, hari Kamis itu adalah ujian. Nah, ujian ini ada 2. Ujian yang dia setorkan, juz yang terakhir yang dia setorkan, yang dia sudah hafal, juz terakhir yang dia hafal, dan juga ujian yang kedua adalah pertanyaan, bentuknya pertanyaan, ayat semua yang sudah dia hafal. Kalau setor semua itu, maksudnya setor itu adalah setor 1 juz semua itu ya dia setorkan, didengar oleh pengampu 1 juz lancar, tidak ada yang salah. Kalau pertanyaan itu pengampu bertanya, membaca ayat, ya ayyuhan nasu budu, umpamanya. Teruskan, dia neruskan. Kalau ingin lebih mungkin lagi, setelah selesai dia mengatakan ayat sebelum ayat itu apa? Ini 2 ayat setelahnya apa? Itu di kanan atau di kiri, itu di atas atau di bawah. Itu ngecek bagaimana mind mapping dia. Ya. Sehingga semakin dia detail di benaknya, semakin banyak unsur-unsur yang dia hafal, maka semakin kuat juga hafalannya. Ya. Itu ikhwas sekalian, rahimakumullah. Mungkin ini kita sedang bahas pantauan hafalannya. Juga ada nanti pantauan untuk kegiatan harian yang itu sesuai dengan target kita, karena di antara target yang harus kita tentukan dalam perencanaan dan pengawasan itu kan kita harus tentukan target anak kita itu nanti punya karakter yang seperti apa. Nah, itu kita tuliskan hariannya sesuai dengan tujuan yang akan kita capai tadi, ya. Ini Masya Allah, insya Allah kita sangat membantu, dan ana atau saya bukan nantang, tapi silahkan antum buktikan, ya, silahkan antum buktikan menghafal dengan mutabaah dan dengan perencanaan, dengan menghafal tanpa perencanaan. Ada buku-buku mutabaah yang dicetak, ada, tapi belum pernah ana dapati yang sesuai dengan apa yang kita buat ini. Yaitu ada perencanaan, seharusnya dia menghafalkan. Yang ada adalah hanya sekedar nyatat saja, hari ini tanggal sekian, dari halaman berapa ke halaman berapa, tanda tangan pengampu, nilai tanda tangan pengampu, kemudian catatan, itu aja. Di buku-buku pantauan hafalan cuma itu saja, nggak ada perencanaan, nggak ada itu target. Nah, itu kita buat target, dan ini yang diterapkan oleh para masyayikh kita yang di sana di Timur Tengah, dan itu sangat-sangat membantu. Kemarin kan ada yang bertanya, di sana itu halakohnya cuma seminggu 5 kali, yaitu 5 hari, karena hari kalau di sekarang itu kan mereka hari Jumat, Saudi itu hari Jumat dan hari Sabtu libur, ya, Jumat dan Sabtu libur. Nah, yang selain hari itu masuk, jadi cuma 5 hari dalam sepekan, itu pun dalam sehari cuma 2 jam. Tapi dalam waktu yang singkat tersebut bisa melahirkan imam-imam dengan hafalan yang mungkin, dengan bacaan yang bagus, dan juga dengan karakter yang berakhlak mulia.
Nah, ini karena ada perencanaan, ada pengawasan, ada evaluasi, ada pantauan yang ideal. Nah, maka kita coba untuk adopsi cara tersebut di tempat kita, di rumah kita, di sekolah kita, dan juga pondok-pondok atau rumah tahfidz kita. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan atas ilmu yang sudah Antum berikan kepada kami. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Baik, ini ada beberapa pertanyaan, Ustaz. Mungkin ada kita rangkumkan saja, karena mungkin ada yang mirip-mirip ya. Dan ini Masya Allah, ini ada pertanyaan dari adik kita, Meisha Syarah. Beliau ini umurnya masih 10 tahun saat ya. Nah, Masya Allah. Masya Allah, barakallahu fiik. Dia bertanya, bagaimana cara agar saya bisa konsisten dengan semangat menghafal Al-Quran sesuai target harian yang telah saya sepakati dengan orang tua. Kadang beberapa hari saya semangat tanpa disuruh-suruh untuk menghafal. Tapi lebih sering saya disuruh dan didampingi baru saya mau serius menyelesaikan target harian. Dari Mesa Saroh. Barakallahu fikum. Masya Allah, semangatnya. Masya Allah, ya. Adik Mesa Sarah, semoga dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi hafizah nanti. Amin. Dan salah satu dari pengemban Al-Qur'an, hamilatul Qur'an yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang kalau mungkin ya umuran anti ya segitu, itu alangkah bagusnya itu adalah terus didampingi dengan orang tua ya. Sangat bagus. Ini Mesa ini sudah bisa menentukan target. Jadi yang menentukan adalah dia sendiri. Maka dia akan komitmen dengan apa yang telah ditentukan. Ya. Dan ini alangkah bagusnya orang-orang tua yang lain juga mengajak anaknya untuk sepakat, ayo targetmu sehari berapa. Gitu. Nanti 5 hari saja store, hafalan baru. Nanti ada libur dalam 1 pekan, ada 2 hari libur, tidak menambah hafalan. Nah, seperti itu ya, dengan kalau yang menentukan adalah anak sendiri maka dia akan komitmen. Nah, sekarang kadang wajar suatu saat semangat, suatu saat futur, itu suatu hal yang wajar dan manusiawi dan itu bukan suatu masalah. Cuman bagaimana caranya agar kita bisa semangat terus. Ya, bisa semangat terus. Ini ada beberapa tips ya. Ya seperti ini diantaranya adalah juga harus dengan tips untuk semangat itu dalam menghafal Al-Quran. Insya Allah kita nanti ada pembahasan bagaimana kita bisa insya Allah bagaimana menanamkan kecintaan kepada Al-Quran dan menanamkan kecintaan menghafal Al-Quran. Kalau dari pengalaman anak saya, alhamdulillah ya sudah selesai menghafal Al-Quran itu dia menghafal Al-Quran sendiri, tidak saya suruh-suruh, tidak saya oprak-oprak, tidak saya paksa. Alhamdulillah dengan semangat sendiri ingin jadi hafidhah, juga perempuan juga, dan bisa selesai. Masya Allah, tiba-tiba sudah store ke tantenya yang juga hafidhah, store sudah 30 juz. Saya nggak menyangka tiba-tiba seperti itu, nggak store ke saya. Nah, ada bisa menyemangati diri sendiri. Ya. Nah, kita untuk menjaga semangat itu, ya, yang pertama adalah kompetisi. Kompetisi ini antum atau yang belajar tahfidz ini atau yang menghafal ini harus punya teman, punya rival. Jadi yang nanti mengatakan, saya sudah store ini, kamu sudah store belum? Oh, aku belum. Maka dia akan semangat untuk nyetor. Kemudian juga nanti ketika sudah selesai alhamdulillah saya selesai. Oh, ya saya nih juga kurang sedikit. Akhirnya apa? Bisa dia semangat karena ada yang dia ada tantangan, dan kita itu memang pembawaan kita itu adalah semangat kalau ada tantangan, ya, semangat kalau ada tantangan. Dan kalau tidak ada tantangan atau tidak ada kompetisi, itu biasanya ya kita ini malas-malesan. Sebagai contoh, kalau kita menghafal sendiri, ya kita seenaknya. Tapi coba kalau ada orang yang bersamaan dengan kita ikut menghafal. Kita nggak mau dikalah dengan teman kita ini, maka kita semangat. Atau kalau kita sendiri, kita menghafal dalam 1 hari itu 1 halaman. Oh, merasa sudah banyak sekali, berat.
Ternyata kok teman kita juga sama satu halaman. Oh, berarti suatu hal yang biasa. Bahkan ada teman kita yang bisa 2 halaman sehari. Berarti saya ini belum ada apa-apanya nih. Kayaknya tadi merasa sudah banyak. Padahal yang lain lebih banyak. Akhirnya apa? Terpicu semangat dia. Maka cari teman. Anak kalau di rumah tidak sesemangat ketika anak di pondok. Kenapa? Atau tidak sesemangat ketika anak di sekolah. Kenapa? Karena di rumah sendiri nggak ada kompetisi. Kalau di sekolah, di pondok, dia banyak temannya, dia berkompetisi di situ. Dan juga seorang pengampu di antara kemahiran yang atau skill yang harus dia miliki adalah bagaimana dia menyemangati dalam bentuk berkompetisi. Jadi nanti yang sudah dia menyemangati yang lain dengan pencapaian teman-temannya dengan cara yang tidak merendahkan, tidak membuat dia putus asa, tapi bagaimana menyemangati. Kemudian juga adalah komitmen dengan orang tua ya. Kalau di sini adalah dengan orang tua ya. Sudah minta diingatkan bahwasanya store sehari adalah sekian. Nanti kalau kurang minta diingatkan atau nanti lupa minta diingatkan. Terus jadi ada yang memantau. Kemudian tidak salahnya ini kalau ya tidak ada salahnya kalau orang tua, kalau ini kasusnya kan yang bertanya adalah yang menghafal si anak ya. Kalau kita orang tua berikan rangsangan-rangsangan yang menyenangkan, yang akhirnya bosnya menghafal itu menyenangkan. Saya biasa kalau anak saya itu store ke saya, karena ini masa-masa daring ya, itu nggak di sekolah, store di rumah. Itu kalau storannya bagus sesuai dengan target, saya kasih jajan. Dan itu sudah biasa. Jadi kalau dia pengen jajan gitu, wah setorannya itu baguskan, hafalannya dikuatkan, karena nanti akan dapat. Nah itu nggak masalah, ya. Atau nanti bisa ada rangsangan. Nanti kalau sudah selesai 1 juz kita main ke sana, pantai umpamanya. Ada salah seorang teman saya mengatakan kepada anaknya perempuan juga, kalau kamu hafal Al-Quran, kamu saya kasih hadiah umroh sama Abi. Masya Allah. Belum lulus SMA, nah ini sudah selesai menghafal Al-Quran. Ada juga salah seorang teman, salah seorang ustadz kita bahkan, itu menghadiahi anaknya yang selesai hafalan 30 juz itu dengan hadiah motor. Wah ini kan jor-joran. Nggak ada istilah jor-joran untuk sesuatu yang mulia. Motor itu nggak ada bandingannya dengan apa? Dengan Al-Quran, dengan hafal Quran. Kita kerahkan kok, ingin istilahnya sebagaimana anak kita itu ingin hafal Al-Quran, ya berapa uang kita kerahkan ya. Motor itu berapa, 16 juta 18 juta enteng itu kalau memang kita mampu ya, artinya dibandingkan dengan karunia yang begitu besar anak bisa selesai menghafal Al-Quran. Nah ini kasusnya ketika nanti si adik Maisha ini mungkin bisa minta ke abinya atau uminya, Mi kalau saya selesai juz ini nanti kita main ya Mi ke sana atau main ke tempat siapa gitu, atau mungkin belikan ini, nggak apa-apa. Itu apa? Penyemangat. Ya, termasuk penyemangat yang lain, dan ini yang mungkin terjadi pada salah satu dari anak saya, dia sampai selesai menghafal Quran itu adalah ketika dia waktu itu dia membaca biografi salah seorang tokoh yang menghafal Al-Quran. Bagaimana ya, perempuan bisa jadi hafidhah. Dia ingin seperti orang ini dan ternyata bisa dia ikuti. Nah, bacalah kisah-kisah orang-orang mulia. Ada saya kemarin dapat buku bagus itu. Kumpulan kisah orang-orang Indonesia yang Masya Allah, yang hafid, yang dengan hafalan mutkin. Ini di mobil, ini nggak ada di sini. Itu bagus kisahnya. Itu kita jadi semangat membaca kisah ini, ada membaca Al-Quran atau menghafal Al-Quran dengan cara unik. Ada menghafal Al-Quran kok penuh perjuangan seperti ini. Kita terinspirasi. Ya. Bahkan ada orang yang mungkin sibuk dia. Bahkan ada juga orang yang dia di sekolahnya adalah berprestasi, ditambah dia juga hafal Al-Quran. Baca kisah-kisah itu, baik kisah-kisah yang sudah terdahulu atau kisah-kisah orang sekarang yang itu sangat inspiratif, itu juga menyemangati kita. Ya. Juga ada juga tayangan-tayangan di YouTube kayak Rihlatim Al-Quran, ya, Syekh Fahad Al-Kandari itu kan beliau melanglang buana mengunjungi tempat-tempat pusat-pusat tahfidz ya, itu sangat inspiratif.
Dan sangat kita bisa melihat bagaimana mereka menghafal Al-Quran, orang Rusia, orang Mauritania, bahkan di Malaysia, itu Pakistan, bagaimana mereka menghafal. Kita tahu, dan kita nggak apa-apa melihat tayang-tayang tersebut untuk menyemangati kita. Ya, mungkin itu di antara beberapa nasihat agar bisa serius dan semangat terus dalam menghafal Al-Quran. Baik, jazakallah Ustaz. Mudah-mudahan bisa dipahami dan dipraktikkan ya di Malaysia ya. Masya Allah. Nasihat dari Al-Ustaz Alwi Hafizullah Ta'ala. Baik, pertanyaan berikutnya Ustaz. Dari Setia Biki, apakah hafalan anak harus dikoreksi semua jika salah? Karena jika terlalu banyak dikoreksi, si anak jadi ngambek, tidak mau menghafal lagi. Ya, ini anak kelas 1 nih Ustaz. Halo Ustaz. Jadi harusnya masuk dalam target kita, dan itu penilaian kita. Hafalan itu harus dihafal dengan bagus bacaannya. Nah, ini tidak dalam, jadi harus kita bedakan ya, antara hafalan dengan pelajaran tajwid. Antara hafalan dengan pelajaran tajwid. Pelajaran tajwid sendiri, yang itu nanti biar dia terapkan dalam hafalan dia. Nah, kalau kita ya mungkin ingin bacaan anak kita itu bagus dalam menghafal, ya ajarilah di tempatnya, di kesempatan yang lain pelajaran tajwid. Dan juga tadi ada istilah kita talqin, tadi adalah mengajari bacaannya adalah agar benar dan terbiasa. Ya, terbiasa dengan bacaan yang benar, bacaan yang bagus. Jadi harus ada talqin tadi. Ya, kita nggak bisa menyalahkan anak kita masih salah-salah, kita nggak mau talqin, nggak mau benarkan di awal. Ya, dan dalam talqin itu juga kesempatan kita membenarkan bacaan. Tadi kan urutannya dia dibiarkan membaca sendiri, kita betulkan, kemudian kita talqin, dan setelah itu besoknya dia menghafal yang sudah kita talqin tersebut. Itu kesempatan juga untuk membenarkan bacaan. Jadi nanti ketika dia menghafal itu sudah kita ajari bacaan yang benar. Itu bosan, itu frustasi kalau dia nggak diajari kok terus ditegur, disalah-salahkan. Ya. Nah, kita harus juga ngajari dulu sebelum menghafal itu bacaan yang benar. Dan ini kenapa? Kendala ini sering terjadi. Kenapa? Karena tidak ada atau kurangnya porsi pelajaran membaca Al-Quran. Kita ini yang kita geber hanya hafalan, kemudian enggak kita geber atau enggak kita imbangi dengan membaca. Keterampilan membaca Al-Quran, bagusnya dalam membaca Al-Quran, bagusnya dalam tajwidnya, dan seterusnya. Itu enggak kita imbangi dengan hal tersebut. Akhirnya apa ya, baca salah-salah. Sekarang kalau nggak tahu kaidah tajwidnya nggak kita ajarkan ya. Kalau sekarang umpamanya matnya ini sekarang harus 4 harokat, nanti oke kita betulkan sekarang 4 harokat, nanti baca lagi 2 harokat lagi atau mungkin 3 harokat. Nah, ini kan karena nggak tahu kaidahnya. Tapi kalau kita ajari tajwid ya nanti bisa. Cuman ikhwah sekalian, suatu saat anak itu belum bisa kita ajari tajwid karena mengenalannya belum sampai ke situ. Caranya tadi ditalqin tadi. Kemudian kalau masih salah-salah jangan kita terlalu memaksa. Kesalahan-kesalahan yang besar mungkin kita ingatkan. Tapi ada kesalahan-kesalahan yang itu kesalahan kecil, enggak usahlah kita permasalahkan, ya. Atau mungkin kita mengingatkan sekali 2 kali dengan tidak sering sehingga tidak bosan. Ya. Wajar anak-anak itu awal-awal salah. Kita dulu ya ketika menghafal ya mungkin dengan salah-salah, tapi setelah tahu setelahnya pun kita betulkan bacaan-bacaan kita. Cuman ini kerja 2 kali. Ya. Semula bacaannya tidak kurang bagus atau kurang benar, nanti setelah tahu dia berusaha mencari mana bacaan-bacaan yang belum benar, yang sudah keburu dihafal dengan cara yang salah. Nah, ini ya bisa, tapi ya itu 2 kali. Kalau seandainya dari awal itu lebih bagus, dan itu yang lebih dianjurkan oleh masyayikh kita semenjak awal itu sudah bacaan sudah benar. Ya, tadi makanya pentingnya talqin itu dia sudah
sampaikan, dia baca dengan benar, kita sudah yakin dia nanti anak kita ini bacanya dengan benar, dan juga kita talqin sehingga kita mengajari dia bagaimana sih membaca hafalan yang baru ini dengan benar, sehingga nanti kalau dia sudah menghafal itu tidak banyak kita tegur kesalahan-kesalahannya. Okay. Baik, Ustaz. Jazakallahu khairan. Ini ada pertanyaan, apakah efektif sistem murojaah dengan sambung ayat saja tanpa harus membaca satu surat, Ustaz? Betul, Ustaz? Enggak paham, maksudnya gimana? Ini dari saudara Mutmainnah. Apakah efektif sistem murojaah dengan sambung ayat saja tanpa harus membaca satu surat? Ini tidak ada keterangan yang lain, Ustaz. Bisa saya bantu menjelaskan, Ustaz? Oh, silakan, Pak. Barangkali maksudnya begini, Ustaz. Misalnya ada teman yang memberikan pertanyaan, kemudian dia menyambung, kemudian pindah lagi ke pertanyaan berikutnya. Artinya tidak dibaca berurut, Ustaz. Misal juz 1 dari halaman awal sampai terakhir begitu. Oke. Ya, jazakallahu khairan. Tadi saya sebutkan dalam ikhtibar kita itu kita atau dalam evaluasi pekanan itu kan tadi ada tasmi' atau menyetorkan hafalan semuanya secara urut, dan ada yang diuji dengan pertanyaan. Ujian pertanyaan itu sebenarnya hanya pelengkap untuk membuktikan betul-betul dia itu adalah kuat hafalannya, yaitu dia bisa meneruskan dan bisa mungkin bahkan meneruskan atau mungkin menyebutkan berapa ayat sebelumnya atau setelahnya. Jadi ini hanya pelengkap untuk mengetes kekuatan saja. Aslinya hafalan itu distorkan semuanya. Ya. Dan itu yang lebih penting, dan itu seharusnya. Karena hafal Al-Quran itu tujuannya untuk ibadah, untuk dibaca. Dibaca dalam kita baca wirid kita sehari-hari, dibaca dalam sholat malam, dibaca dalam sholat-sholat kita, sholat-sholat rawatib, sholat-sholat sunnah, dalam sholat fardu kita. Itu tujuan intinya dibaca. Bukan sekedar untuk menunjukkan kekuatan hafalannya. Ya. Maka sebenarnya ya kayak sebagian ya mungkin itu termasuk mungkin kelebihan seseorang, ya dia bisa menyebutkan ayatnya nomor sekian. Sebenarnya itu kalau dari ulama-ulama dulu nggak jarang ya seperti itu. Coba sebutkan ayatnya saja. Nah, kadang kita karena zaman sekarang ini kan banyak bermacam-macam kegiatan-kegiatan berkaitan tahfidz, ada yang lomba-lomba dengan cara adalah bertanya. Perlombaan dengan akhirnya apa yang kita kuatkan di situ, kita mungkin agar menang dalam lomba, agar kita bisa menunjukkan hafalan kita kuat dan yang lain. Itu kan akhirnya bias dari tujuan awalnya. Karena tujuan awal kita menghafal itu untuk diamalkan, ya untuk dibaca. Ya untuk dibaca, bukan untuk menunjukkan kekuatan hafalan kita. Ya, itu sebagai pendukung kekuatan hafalan, tapi itu bukan tujuan utama. Tujuan utamanya dibaca semuanya. Maka itu penting dengan pertanyaan meneruskan ayat ini dan terusannya apa, penting untuk menguji kekuatan hafalan kita, tapi itu hanya itu bukan tujuan akhir. Tujuan akhir kita adalah membaca, ya. Tujuan akhir adalah membaca. Maka jangan hanya fokus di situ saja. Mungkin ini pertanyaan terakhir saja dari saudari Ria. Ini kita butuh solusinya, Zat. Bismillah. Abang Ustadz minta tolong solusinya. Ana mengajar tahfidz kelas 1 SD, tetapi rata-rata belum bisa membaca Al-Quran. Hanya ada beberapa yang sudah bisa. Apakah yang belum bisa membaca difokuskan untuk bisa membaca Al-Quran saja tanpa perlu menghafal dahulu? Apa Ustadz? Ya. Silakan. Untuk umuran kelas 1 SD itu dia ada dua hal di sini. Dia menghafal surat-surat pendek yang ringan, tapi ada yang lebih penting yaitu ajari dia, karena anak kelas 1 itu sudah nalar, sudah bisa diajari membaca. Ajari dia membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Dan itu lebih penting daripada hafalan.
Kita ini sering buru-buru untuk menunjukkan, oh anakku kelas 3 sudah hafal 3 juz umpamanya. Kita seperti itu. Dan itu nggak bagus, karena akhirnya tujuan menghafal anak kita itu untuk kita banggakan. Dan itu nanti bisa mempengaruhi keikhlasan kita. Jangan buru-buru, tapi perhatikan kualitas. Dan inti dari anak kita menghafal itu adalah, ya, dan kita sendiri kalau kita pun menghafal itu untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, bahkan sering saya ulang-ulang dulu, bahwasanya kita menghafal ini bukan tidak harus 30 juz. Kita menghafal setiap hari, nanti dapatnya berapa, nggak masalah. Karena umur kita di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin bisa selesai sebelum kita meninggal dunia, alhamdulillah. Tapi suatu saat mungkin Allah panggil kita sebelum kita menyelesaikan 30 juz sampai 30 juz, itu nggak masalah. Kita sudah melakukan yang itu ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Nah, jadi bukan buru-buru untuk menambah hafalan, tapi sesuai dengan yang proporsional dan ideal. Maka ketika anak-anak sudah mulai nalar, itu ajarkan membaca Al-Quran dengan benar. Dan lebih penting itu, seandainya bareng-bareng dengan hafalan nggak masalah. Tapi seandainya harus milih salah satu, pilihlah ajari dulu dengan membaca Al-Quran. Nanti kalau anak itu sudah bisa membaca Al-Quran, dia bisa ngejar hafalan teman-temannya. Bahkan dia itu bisa menghafal sendiri. Dia sudah mandiri. Sekarang menghafal dari ayat sampai ayat ini. Bacaan sudah benar. Dibaca sudah benar. Dia bisa menghafal sendiri. Tapi kalau nggak bisa membaca, dia harus kita talqin terus. Sampai kapan kita talqin? Kita itu sampai sebagian dari kita sampai kelas 6 masih ditalqin terus hafalannya. Gimana? Kapan akan mandiri dan kapan akan menjadi hafizul Quran? Maka pentingkanlah membaca Al-Quran semenjak awal dengan baik dan dengan benar. Ya. Jadi kalau bisa digabungkan, ya mau digabungkan. Tapi kalau enggak, milih salah satu, pilihlah diajari dulu membaca Al-Quran dengan benar. Bahkan sebenarnya, dan ini sering kita tinggalkan, kalau sunnahnya atau kebiasaan orang menghafal Al-Quran, itu setor dulu dengan istilahnya bin nazar. Yaitu setor dulu 30 juz, membetulkan bacaan kepada gurunya. Nanti bacaannya sudah benar, kadang hatam sekali, hatam 2 kali, hatam 3 kali, baru dia mulai hafalan. Kalau kita kan langsung udah dihafal. Nah, jarang atau banyak dari murid-murid kita yang umuran SD itu yang bacaannya bagus tuh jarang. Yang banyak kan adalah saya ulangi, banyak anak-anak kita yang umuran SD yang punya hafalan itu ketika membaca itu ya kurang bagus bacaannya, masih jarang yang bacaannya bagus, itu masih jarang ya, karena kita nggak memperhatikan tadi ya, setor Al-Quran dengan cara melihat. Maka setoran Al-Quran itu ada setoran bin nazar, ada setoran bil ghaib. Maka di Masjid Nabawi sendiri saya ingat halaqahnya Syekh Ubaid Al-Afghani rahimahullah ta'ala. Itu sebelum anak-anak setor hafalan itu harus hatam dulu, setor membaca melihat kepada mushaf. Karena nanti bacaannya sudah benar, baru setelah itu dia memulai setor hafalan Al-Quran kepada beliau. Nah ini jarang, kita kan ingin ngebut, atau kalau kita sekolah, anak kita ini lulus sudah dapat 6 juz, kita segera, padahal mungkin kualitasnya nggak bagus, dan anak itu sendiri nanti nggak bisa meneruskan karena nggak kita didik untuk mandiri. Ya, bacaannya juga mungkin kurang bagus. Kalaupun dia membaca, ya membacanya nggak lancar. Ya, jadi penting ini dari awal, dari kelas 1 diajari membaca Al-Quran dengan benar, dengan baik. Taib, Masya Allah. Jazakallah Ustaz atas jawaban-jawabannya dan semua ilmu yang Antum berikan kepada kami. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Mungkin ada closing statement dari Antum, Ustaz, sebelum kita tutup acara ini. Jadi kita harus membuat perencanaan dalam hafalan Al-Quran. Baik kita sebagai guru atau kita sendiri yang menghafal, harus kita buat perencanaan. Perencanaan ini mencakup target hafalan yang akan kita capai, kemudian waktu yang kita tempuh, kemudian kualitas hafalan yang akan kita raih, termasuk nanti juga adalah bagaimana karakter
keseharian, sikap yang harus kita capai ya dari anak kita yang menghafal ini, yaitu semua harus direncanakan dari awal dan itu akan sangat berpengaruh pada kesuksesan dalam menghafal Al-Quran. Dan tentunya semuanya tidak lepas dari tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga nanti akhirnya adalah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Kita juga banyak berdoa pada Allah agar mudahkan kita dalam menghafal Al-Quran atau memudahkan murid-murid kita atau anak-anak kita dalam menghafal Al-Quran. Dan kita tahu akan fadilah, kemuliaan Al-Quran itu sendiri dan kemuliaan orang-orang yang menghafalkan Al-Quran. Sehingga kita ingin mendapatkannya. Ya. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman sekalian, kita ucapkan jazakumullah khairan kepada Ustaz, sekali lagi kepada Ustaz Alwi Hafizahullah Ta'ala. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Dan kami juga mengucapkan kepada antum semua jazakumullah khairan wa barakallahu fikum karena sudah bergabung di acara kita pada malam hari ini. Sebelum kita tutup, kita membaca dulu doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.